Ibu, saya akan melanjutkan materi hari ini mengenai pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Kita perhatikan untuk langkah yang saya ambil yaitu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sebelum kita memulai, mungkin dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, untuk mendapatkan anak yang sehat, yang tinggi, yang cerdas, kita perlu memperhatikan kehidupan selama 1000 hari pertamanya. Sebelumnya kita perhatikan dulu video. Silahkan Bu ya, kita dengarkan sama-sama ya. Ini videonya. Tengah. Untuk ibu hamil. Kita di videonya Bu videonya itu satu video, tapi karena kami download jadinya 2 video, tapi itu tergabung dalam satu video. Jadi dari video tadi udah dengar ya, walaupun suara kecil, tapi karena kita senyap, jadi saya kira itu dengar ya. Dari ibu-ibu mungkin ada yang nak memberikan komentar dari video ini, silahkan. Di video yang pertama tadi, ibu hamil, bicarakan tentang apa Bu? Tentang kesehatan bayi yang dikandungnya. Jadi dia sedang membayangkan. Membayangkan apa? Bayangkan nak tumbuhin tak? Macam mana nanti tumbuh. Oke, terima kasih Ibu Awiyah ya, memberikan komentarnya untuk video pertama itu betul. Video pertama itu ibu hamil yang sedang membayangkan macam mana anaknya tumbuh. Suaminya sehat, besar dan tinggi, ibunya sehat dan cantik rupawan. Apakah anaknya akan lahir menjadi orang yang sama seperti ibu dan ayahnya? Sementara tadi ada contoh kedua, dia membahas tentang apa? Dia membayangkan, dia bercakap tentang tetangganya, yang anaknya tak sama deh. Yang kedua ada, dia membahas tentang apa? Di video pertama juga, yang kedua dia membahas tentang apa? Tentang apa Bu? Yang anak pendek itu tak? Betul. Ibu dan tetangganya ada juga yang anak dia kecil, tapi mak bapaknya sehat, besar dan tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Itulah tadi dibahasnya. Ketika kita tidak mengetahui, yang kedua video tadi dia bertanya kepada siapa? Siapa ibu yang ditanya kedua tadi? Bidan. Ibu bidan atau tenaga kesehatan yang terdekat untuk bertanya tentang masa kehamilan, tentang pertumbuhan anak. Mengenai itulah yang disampaikan dengan ibu tuh, mengenai kekurangan gizi dan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan disampaikan kepada ibu tuh. Yang perlu diperhatikan adalah tentang gizi. Itu tadi disampaikan video kedua. Betul Bu Betul. Gizi tentang apa? Gizi selama apa? Selama hamil. Betul. Karena ibu yang datang itulah ibu sedang hamil. Dia bertanya kepada bidan tentang gizi dia selama hamil. Yang diperhatikan adalah ketika apa? Kecukupan gizinya selama ia hamil dan bayi yang akan dilahirkannya. Betul Bu Betul. Jadi tadi pada pembahasan itu, apa lagi yang bisa ditangkap dari video kedua itu? Apa lagi yang bisa ditangkap dari video kedua? Silakan. Ada yang dapat? Ibu-ibu ini dah lihai nih, dah biasa kita dah biasa hamil, dah biasa melahirkan, dah biasa memiliki bayi. Dari video kedua tuh sebetulnya ibu dah paham sebetulnya apa yang disampaikan. Silakan Bu. Silakan. Ada? ASI eksklusif selama 6 bulan. ASI eksklusif selama 6 bulan setelah kelahiran anak. Kemudian apa lagi? Setelah ASI beri makan tambahan, MPASI. Betul ya? Ada lagi? Setelah itu tetap memberikan ASI selama 2 tahun. Itu tadi Bu. Jadi kesimpulan dari yang tadi itu, ini dia dampak kekurangan gizi dari usia kehamilan menjadi bayi.
ketika tumbuh menjadi anak, tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Kemudian siklus ini berputar terus. Itulah yang disebut 1000 hari pertama kehidupan, paling penting diperhatikan. Bila umur 1000 hari itu dihitung dari 9 bulan kehamilan, 0 sampai 6 bulan bayi, sampai umur anak 2 tahun. Itu pas 1000 hari. Kalau kita hitung manual. Tapi kalau kita hitung biasa mungkin adalah kurang sehari 2 hari kalau pakai tanggal gitu ya. Tapi itu udah memang termasuk 1000 hari pertama kehidupan. Itu yang paling penting diperhatikan. Karena apa? Kecukupan gizi kesehatan ibu selama hamil berpengaruh terhadap berat badan bayi yang akan dilahirkan. Ketika ibunya menjaga keseimbangan gizi yang ia dapatkan, maka bayinya akan memiliki akan menjadi anak yang sehat, akan tumbuh tinggi, memiliki otak yang cerdas. Karena apa? Karena anak yang berprestasi di sekolah itu dijaga selama 1000 hari pertama kehamilan. Mungkin dari kita yang di sini kurang memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan. Setelah anak kita tumbuh, kita sibuk bertanya, ngapa nih anak kami badannya pendek padahal umur udah segini? Ada tak yang pernah bertanya macam itu? Ada mungkin, tapi tak tersampaikan nak bertanya kemana. Anak kami ni nampak bantot aja, tak tinggi-tinggi, makan banyak. Kenapa? Karena itulah tidak memperhatikan 1000 hari pertama kehidupannya. Kadang ada nih bahasa yang lagi keren di ibu-ibu kadar stunting. Apa stunting bu? Apa stunting? Lebih pendek. Anak tumbuh lebih pendek dari usianya. Seharusnya dia lebih tinggi dari usia itu. Itulah yang memunculkan namanya stunting. Karena apa? Karena tidak diperhatikan ketika 1000 hari pertama kehidupan. Terhitung dari masa kehamilan. Kemudian kelahiran dan nifas. Dalam bilang kalau bahasa orang kita. Jadi habis hamil itu dalam bilang. Selama dalam bilang usia 0 sampai 6 bulan. Selama masa kelahiran dan nifas 0 sampai 6 bulan. Kemudian ketika anak itu menjadi bayi, umur 6 bulan sampai 12 bulan, tumbuh menjadi anak, umur 12 sampai 24 bulan, sampai umur 2 tahun. Masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun, masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan berpengaruh masa depannya di kemudian hari. Untuk menghindari pertumbuhan anak yang stunting atau kurang gizi. Itu tadi 1000 hari pertama berpengaruh terhadap pertumbuhan anak kita. Karena apa? Karena anak yang kurang gizi dari kehamilan akan mempengaruhi menjadi anak yang imunnya kurang. Kalau kita tak kasih ASI, anak sebetulnya tidak memiliki kekebalan tubuh yang sama dengan anak yang seharusnya. Kemudian dia akan tumbuh menjadi anak yang, misal di usia sekolah, dia tumbuh menjadi anak yang kurang cerdas, kurang berprestasi, terganggu konsentrasi belajar. Karena apa? Imun yang dipakai untuk kekebalan tubuh digunakan untuk melawan penyakit. Makanya jadi tak konsentrasi, susah belajar, ngantuk belajar. Seperti itu. Ketika remaja dia akan memiliki prestasi sekolah yang rendah. Kemudian ketika dewasa untuk mencari kerja kesulitan. Karena apa? Loyo, kesehatan rendah. Nak milih kerja tuh buat pilihan tuh susah. Itulah ketika dia hamil, dia memiliki keluarga, dia pun sama seperti dia dilahirkan dulu. Tak bisa menjaga keseimbangan gizi di keluarga. Jadi dari pemaparan ini ada yang nak bertanya bu? Atau ada komentar? Ada berbagi pengalaman? Silakan berbagi pengalaman. Ibu kader lah kalau bisa berbagi pengalaman. Ilmu-ilmu yang ada tentang pertumbuhan gizi 1000 hari pertama nih. Silakan. Yang perlu diperhatikan ibu hamil selama kehamilan 1000 hari pertama, apa yang perlu dijaga? Pertama tadi gizi. Kedua, supaya kita tahu gizi kita cukup dengan tidak, kita harus kemana?
Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Ibu hamil harus pergi ke posyandu. Bayinya juga harus pergi ke posyandu supaya tahu Gizi. gizi. Macam mana kita nak tahu gizi kalau kita tak ngecek anak kita ke posyandu. Seperti itu, Bu. Nah, pusyawi. Jadi itu salah satu fungsi posyandu biar kita tahu gizi anak, kita tahu pertumbuhan anak apakah sesuai tidak dengan umurnya. Jadi untuk ilmu 1000 hari pertama kehidupan, ibu-ibu selalu pegang buku KIA kan? Isi buku KIA dengan pedoman 1000 hari kehidupan itu sama persis, tak ada satu pun yang berubah. Buku pintar yang kami miliki, pedoman ini semuanya ada dalam buku KIA. Jadi bagi ibu yang sedang hamil, yang punya balita, silahkan tetap dijaga kesehatan, tetap dijaga keseimbangan gizi, supaya anak kita bisa tumbuh sesuai dengan usianya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan.